Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online PK Semar Jemaat Efrata Andonohu pada hari ini, Minggu tanggal 5 September 2021. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk beribadah. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan masuk dalam saat teduh. Untuk itu mari kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, dengan penuh sukacita kakak mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Ya, mari kita semangat memuji Tuhan ya pada pagi hari ini, jangan loyo-loyo. Ya, kita akan memulai dengan memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, adik-adik, kita akan dipimpin doa pembukaan oleh Pak Henok. Dengan penuh kasih dipersilahkan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah perkenankan lagi kami boleh hadir di rumah kami masing-masing di tempat yang sudah kami siapkan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu melalui ibadah yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan melanjutkan ibadah kita, dan kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita semua, dan Allah tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian I Love You Jesus.
down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, untuk doa pembacaan firman kita akan dipimpin oleh Kakak Febi. Dengan penuh kasih dipersilakan. Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami meminta penyertaan-Mu sehingga apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa buat Ibu Guru Kori yang akan memberitakan firman-Mu. Berikanlah ia Tuhan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi semua anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sehat semua? Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Ibu Guru mau tanya dulu, bagaimana, apa kabar semuanya? Nah, puji Tuhan sehat. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan sehat semuanya. Nah, atau merasa bosan karena sudah terlalu lama tinggal di rumah? Sudah kangen sama teman-temannya di sekolah atau di sekolah minggu, ingin bertemu? Ya, sabar ya. Kita berdoa supaya corona ini segera berlalu dan kita boleh dapat kumpul lagi seperti sedia kala. Nah, kita dapat bertemu dengan teman-teman kita, sahabat kita, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, hari ini Ibu Guru mau tanya, apa perbedaan teman dan sahabat? Ya, mungkin ada yang bisa, ya pasti tahu semua toh. Kalau teman itu lebih banyak kalau teman. Tetapi kalau sahabat biasanya itu lebih sedikit. Nah, itu menurut Bu Guru. Pasti kalian juga seperti itu ya. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya ya supaya teman itu bisa kita jadikan sebagai sahabat kita. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Bagaimana caranya menjadikan teman itu menjadi sahabat kita.
Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu Guru mau memuji, kita sama-sama memuji Tuhan. Ibu Guru mengajak kita untuk memuji Tuhan. Ya, nanti ada di bawah televisi kalian atau di HP ada pujian tersebut, kita nyanyi bersama-sama. Ibu Guru ambil dari Kidung Jemaat 393. Ya, kita bernyanyi bersama ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ayat 2, sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ibu Guru lihat dari sini, Onda dia ketawa-ketawa Ibu Guru karena suaranya Ibu Guru merdu sekali. Ya, tapi Onda lebih merdu sekali daripada Bu Guru. Nah, dari ungkapan syukur yang kita nyanyikan tadi, di mana Tuhan sudah banyak memberi kita berkat, di antara salah satunya adalah berkat teman atau sahabat. Nah, bagaimana kita menyingkapi berkat Tuhan tersebut? Nah, ayo kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan video. Selamat menyaksikan.
Nah, tayangan yang kita sudah dengar tadi, yang kita sudah lihat dari film yang kita saksikan tentang anjing dan kucing. Biasanya kalau kita melihat anjing dan kucing itu sangat bermusuhan. Pokoknya kalau ketemu baku kejar-kejar, berkelahi. Tetapi kali ini dalam tayangan film tadi kita lihat, pasti kita merasa heran, mereka berdamai, mereka berteman. Nah, justru mereka damai dan bekerja sama. Nah, ada 3 hal yang bisa kita lihat dari kedua binatang tersebut. Yang pertama, kucing dan anjing saling tolong-menolong satu sama lainnya. Dalam tayangan tadi yang kita lihat, menggambarkan anjing menolong kucing dengan memberi ranting untuk tempat pijakan kucing. Lalu kemudian kucing berusaha tapi tidak bisa naik karena masih agak jauh dari lubang tersebut. Lalu anjing berpikir, dia berusaha mencari tali yang lebih panjang. Diulurkanlah tali itu kepada kucing tersebut. Nah, lalu tali itu ditarik oleh anjing. Nah, kucing berusaha untuk naik. Dia sekuat tenaga, tidak putus asa kucingnya memegang tali itu untuk naik ke atas, keluar dari lubang tersebut. Anjing menolong kucing dengan tidak melihat perbedaan. Padahal kita tahu mereka itu, kalau kalian lihat di sekitar kita, kucing dengan anjing itu sangat bermusuhan secara nyatanya. Tetapi kali ini kita lihat anjing menolong secara spontanitas, secara langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, kucing berusaha keluar dari lubang dengan susah payahnya, dengan usahanya juga sendiri, walaupun ditolong oleh anjing. Kucing tidak putus asa, itu artinya kucing dan anjing bekerja sama dan saling tolong menolong. Akhirnya kucing bisa keluar dari lubang. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, artinya hewan berbeda jenis saja bisa saling tolong menolong. Apalagi kita selaku manusia yang punya akal, pikiran. Nah, oleh karena itu di dalam Alkitab ada 2 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi mereka bisa saling bersahabat. Siapakah mereka? Nah, sebelumnya Ibu Guru mau kalian siapkan Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Oke, silakan siapkan. Oke, sudah siap ya? Kita baca. Ya, yang mungkin belum bisa membaca, dengarkan saja lewat video. Di situ Ibu sudah ada siapkan berupa salinan bersama dengan suara yang Bapak yang sedang membaca Alkitab tersebut. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya.
karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Setelah kita sudah membaca Alkitab, Ibu Guru mau tanya, siapa Paulus dan Barnabas? Apa latar belakangnya Paulus dan Barnabas? Ya, semua tanya. Semua sudah tahu karena sudah baca Alkitab tadi. Nah, kita bahas bersama ya, Ibu Guru akan jelaskan sedikit. Paulus dahulu namanya Saulus waktu dia belum bertobat. Dia adalah orang Yahudi yang sering menganiaya umat Tuhan. Pokoknya Saulus ini atau Paulus, kalau dia dengar orang yang menyebut, oh itu anaknya, murid-muridnya Tuhan Yesus, tidak segan-segan itu dianiaya. Umat Tuhan kemudian tidak mau menerima Saulus ketika dia datang di sebuah daerah, karena dia tahu bahwa di malam umat Tuhan lari bersembunyi karena Saulus ini sangat kejam. Pokoknya tidak segan-segan, pokoknya dianiaya. Siapa-siapa yang mengikut Tuhan Yesus langsung dilenyapkan. Lalu dia bertobat, digantilah namanya menjadi Paulus. Dia mengikuti Yesus dan bertobat. Nah, kita sebagai orang yang ikut Tuhan pada saat itu, seandainya kita yang hidup pada saat itu, pasti juga kita ragu, tidak akan percaya pada Paulus tadi atau Saulus yang belum bertobat. Pasti kita, betulkah dia sudah bertobat itu karena orangnya jahat sekali? Pasti kita begitu toh pikirannya kita. Nah, betulkah dia sudah mengikuti Yesus? Nah, karena ada orang yang selalu menganiaya, karena dia itu orangnya suka menganiaya umat Tuhan. Pokoknya kita sebut saja namanya Tuhan Yesus, dia aniaya kita, dia habiskan kita. Nah, yang jelas dia orang jahat. Tentu kita ragu ya pada saat itu, sama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang yang percaya Tuhan pada saat itu tidak mau menerima Paulus. Tentu karena kita orang tersebut ketika itu tidak, dia melihat latar belakang daripada Paulus yang suka jahat tadi. Nah, tentu kita juga pada saat itu seandainya kita hidup pasti kita juga seperti itu. Nah, yang kedua, Barnabas adalah orang yang taat kepada Tuhan, tetapi dia terus menerima Paulus sebagai teman pada saat orang-orang ragu dan tidak percaya pada Paulus. Yang tadinya kita sudah tahu kalau Paulus memiliki latar belakang yang kurang baik atau jahat, tapi Barnabas mau menerima dia sebagai sahabat. Paulus dan Barnabas adalah dua pribadi dan latar belakang yang berbeda. Namun mereka dapat bekerja sama untuk menyaksikan tentang Kristus. Nah, apa hubungan tayangan
kalian sudah saksikan tadi lewat video tentang anjing dan kucing, dan cerita Alkitab hari ini tentang Paulus dan Barnabas. Nah, anjing mau peduli kebutuhan si kucing pada saat dia melihat kucing yang sementara terjatuh ke dalam lubang. Dia tanpa melihat perbedaan di antara mereka. Kucing dan anjing yang kita tahu suka berkelahi, namun kucing mau merespon bantuan dari anjing ketika dia membutuhkan pertolongan. Walaupun juga kita lihat kucing berusaha, tetapi anjing juga menolong dia. Nah, dengan begitu kucing dan anjing bisa saling tolong menolong, dan akhirnya mereka bisa menjadi teman. Begitupun cerita Alkitab antara Barnabas dan Paulus. Barnabas orang yang mau peduli kebutuhan dari Paulus saat dimana Paulus yang diabaikan atau tidak dihiraukan oleh orang-orang di sekitarnya karena latar belakangnya yang selalu menganiaya umat Tuhan, dan orang-orang tidak mau percaya padanya. Tetapi Barnabas mau menjadi teman Paulus, dan Paulus juga membuka diri terhadap Barnabas. Dengan demikian Paulus dan Barnabas bisa menjadi teman dan sahabat. Nah, dalam cerita Alkitab hari ini Tuhan menyediakan seorang sahabat untuk Paulus, yaitu Barnabas. Yang perlu kita teladani dari cerita ini adalah ada 3 hal. Yang pertama, mari kita belajar mengasihi seperti Kristus yang menyatakan bahwa Dia datang bagi orang yang berdosa, seperti yang sudah ditujukan Barnabas pada Paulus. Nah, kita melihat bagaimana bagaimana Barnabas mau menerima Paulus sebagai temannya tanpa melihat latar belakang. Begitupun kita berteman, kita bersahabat, jangan kita melihat latar belakang seseorang. Apakah dia orangnya bagaimana? Pokoknya kita menerima apa adanya, karena itu adalah teman kita, sesama kita manusia. Yang ketiga, belajar untuk peduli, menghampiri seseorang yang mempunyai kelemahan, kesulitan, sekaligus orang yang berdosa. Nah, dari ketiga hal tersebut kalau kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, barulah kita bisa menjadi sahabat untuk orang lain. Dengan cerita ini kita mau menjadi sahabat dan mengikuti teladan Barnabas yang menjadikan Paulus sebagai sahabatnya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau menerima semua orang dalam hidup kita sebagai teman dengan kasih, penerimaan, kepedulian, karena dari ketiga hal tersebut sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, itu menjadi ayat emas kita pada hari ini yang terambil dari Roma 15 ayatnya yang ke-7, untuk mencari teman, untuk jadikan teman kita sebagai sahabat. Itulah yang diajarkan oleh Barnabas kepada kita, antara Barnabas dan Paulus. Jadi tema kita hari ini adalah Barnabas menerima Paulus sebagai sahabat sejati. Nah, begitupun kita, mari kita jadikan teman kita sebagai sahabat sejati kita, tidak melihat latar belakang siapa dia. Amin. Nah, adik-adik, meresponi firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Dipersilakan. Anak-anak sekolah minggu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangan semua, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biar semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan firman-Mu boleh menuntun kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami sepanjang minggu yang kami akan hadapi ini. Tuhan kiranya membimbing, menyertai kami, memberkati kami di dalam kami berkarya, beraktivitas, melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, kewajiban-kewajiban kami, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika kami belajar, Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami, belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kami, agar semua yang kami pelajari boleh menambah pengetahuan kami untuk masa depan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru yang memberikan kami pelajaran. Dan biarlah senantiasa kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memelihara, menjagai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang dapat mencelakakan kehidupan kami, dari mara bahaya, kecelakaan, bencana alam, sakit penyakit, bahkan wabah penyakit yang masih ada sampai saat ini. Kami mohon ya Allah, tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami terjaga aman dari penyakit yang mewabah saat ini. Ini kami mohon kepadamu ya Allah, jika kami dalam perlindungan Tuhan, maka kami aman dalam segala yang dapat membahayakan kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Adelia Sitompul, dan kalau ada yang lain, kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh teman-teman kami, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi untuk menjadi penawar, untuk menjadi kesembuhan bagi teman-teman kami yang sakit. Dan biarlah minggu-minggu yang akan datang boleh beribadah bersama-sama di rumah, atau kalau boleh kami berkumpul kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus. Ya Tuhan Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh kehidupan kami ke depan. Tuhan kiranya membimbing, memampukan kedua orang tua kami, memberi kekuatan kesehatan prima, sehingga mereka boleh kuat, sehat di dalam berkarya, melaksanakan tugas pekerjaan, untuk mendapatkan berkat-berkat untuk kelangsungan kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya orang-orang yang berkekurangan di mana saja mereka berada, yatim piatu, para janda, biarlah tangan-tangan Tuhan memberikan kepada orang-orang yang berkelebihan untuk menjangkau dan melayani orang-orang yang berkekurangan di mana saja mereka berada, sehingga kami semua Tuhan umat-Mu dalam dunia ini senantiasa mendapat berkat-berkat Tuhan dan tidak berkekurangan. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kami semua, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri kekuatan kesehatan prima kepada kami, lindungi kami, beri kemampuan kepada kami, agar kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Berilah hikmat dari Allah Tuhan, nyatakan kepada kami semua, sehingga kami semua boleh mampu melaksanakan tugas ini, tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya senantiasa memberkati pemerintah kami untuk memerintah bangsa ini dengan ke arah yang Tuhan kehendaki, sehingga bangsa ini tetap aman, tentram, dan nama Tuhan tetap dipuji, dimuliakan. Dan kalau boleh kami memohon ya Tuhan, biarlah penyakit yang saat ini mewabah, merajalela di mana-mana, COVID-19, kiranya Tuhan boleh Tuhan lenyapkan dari muka bumi ini, dan kami semua boleh aman dalam lindungan Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, sambut kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang pada Bapa di surga. Amin.
Nah, adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan diiringi oleh lagu Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Untuk mendoakan persembahan kita akan dipimpin oleh Kakak Priska. Dipersilakan. Adik-adik, kita telah membawa persembahan. Kini saatnya kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berita-Mu yang tidak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kehidupan kami. Saat yang lalu kami telah membawa persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, biarkan persembahan-Mu ini dapat berbuah harum di hadapan hadirat-Mu. Yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus berkati, biarkan kami dapat mengolahnya seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak undang semua bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Dipersilakan kepada Kakak Wika untuk berdoa penutup dan berkat. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan beraktivitas kembali. Tuhan, pakai kami Tuhan, anak-anak sekolah minggumu untuk menjadi berkat. Dan Tuhan, lindungi kami dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan, dari segala virus-virus corona atau hal apapun itu Tuhan yang dapat membuat kami menjadi sakit, menjadi lemah, dan biarlah kami tetap sehat, sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih. Ini ungkapan syukur kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mau mengikuti ibadah online sekolah minggu ini dari awal hingga berakhirnya. Semoga adik-adik sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan waspada terhadap corona. Terima kasih adik-adik dan sampai jumpa. Shalom.